Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, share, dan komen agar membantu channel ini berkembang dan berbagi pengetahuan ke banyak orang. Terima kasih. Selama hampir 10 tahun, para ilmuwan selalu mencari sumber virus baru yang mematikan dari gua-gua terpencil sampai ke gunung-gunung tertinggi di seluruh dunia, terutama daerah-daerah yang sering terdapat kasus penyebaran virus. Dari semua tempat yang telah ilmuwan telusuri, mereka menemukannya pada spesies kelelawar di Gua Shito, Tiongkok. Kalian sudah bisa menebak itu virus apa? Yap, itulah virus corona. Virus yang telah ditetapkan statusnya sebagai pandemi oleh World Health Organization atau WHO pada hari Kamis 23 Maret 2020 lalu. Karena virus ini, banyak orang meninggal di seluruh dunia. Tempat-tempat kerja ditutup, kegiatan-kegiatan banyak yang terhenti termasuk aktivitas persekolahan. Apakah sudah banyak dari kalian yang menonton ini bosan berada di rumah terus? Ya, kami juga. Virus corona adalah virus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut parah atau pada tahun 2003 kita kenal dengan sebutan SARS. Virus corona diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota. Karena bentuk inilah virus ini disebut corona, yang artinya mahkota dalam bahasa Latin. Terdapat ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Varian virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 diantaranya menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus ke-7 yang menyebabkan COVID-19 memiliki 2 kategori tadi, mudah menular dan berdampak parah pada paru-paru. Saat ada orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur atau droplet yang mengandung virus bersemburan. Droplet itu menyerang orang lain dan masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus ini semakin mudah menular terlebih dalam ruangan tertutup dan saat banyak orang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luar virus. Lapisan luarnya mengering dan membuat virus dapat bertahan hidup lebih lama dalam inangnya. Sementara untuk menghancurkannya adalah dengan sinar ultraviolet dari matahari. Variasi ini sudah umum, akan tetapi karena belum ada orang yang imun atau kebal pada virus baru, banyak sekali inang potensial yang membuat virus tidak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, komponen protein berbentuk duri yang menyelimuti virus corona menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk menggandakan atau bahasa kerennya mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di dalam ribonucleic acid atau RNA. Semua virus itu hanya berjenis virus RNA atau DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka dapat menyerang banyak inang dan mereplikasi diri dengan cepat di dalam tubuh inang. Nah, secara umum, virus RNA tidak mempunyai sistem koreksi yang benar seperti virus DNA. Maka saat virus RNA bereplikasi, akan terjadi kesalahan dalam tanda kutip yang disebut mutasi. Sebagian hasil mutasi ini tidak berbahaya, tapi sebagiannya lagi membuat sang virus cocok untuk hidup di lingkungan tertentu, yaitu spesies inang yang baru, seperti contoh kasus sebelumnya, kelelawar. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Inilah yang menyebabkan epidemi seperti Ebola, Zika, SARS, serta COVID-19. Saat berada di dalam tubuh manusia, virus terus bermutasi dan menciptakan variasi lainnya dari virus asli. Oke, apa kalian sudah mulai pusing dengan istilah-istilah dan penjelasan tadi? Tunggu dulu, masih banyak hal yang mungkin buat kalian menurunkan rahang.
Virus corona memiliki beberapa perbedaan dari kebanyakan virus lainnya. Virus ini berukuran besar yang artinya banyak sekali gen di dalamnya. Inilah yang membuatnya berpeluang menimbulkan mutasi yang lebih berbahaya. Virus ini memiliki fitur yang unik, yaitu enzim yang dapat memeriksa dan memperbaiki kesalahan replikasi. Lah, kok unik? Bukannya itu lebih bahaya? Jadi, karena hal unik itulah virus corona jadi lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibanding virus lainnya. Tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenalinya dan menghancurkannya lebih cepat saat kita diserang kembali. Tapi, apakah memang virus ini sama sekali tidak berbahaya? Tentu tidak semudah itu umbu-rambu. Mutasi adalah hal yang perlu kita perhatikan karena dapat menyebabkan virus semakin sulit dikenali oleh sistem imun dan akhirnya lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus atau vaksin kurang efektif karena mereka dibuat spesifik untuk satu jenis virus saja. Itulah sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun karena virus influenza bermutasi sangat cepat. Jadi apa betul kita tidak bisa melawan virus corona? Tentu saja bisa, karena tingkat mutasinya yang lebih rendah sehingga tubuh kita, antivirus dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi tubuh kita dengan lebih baik. Sampai saat ini kita masih belum tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona. Vaksin-vaksin juga belum terbukti mencegah penyebaran virus ini dan meskipun kita telah ketahui mampu mengenali virus dalam tubuh. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah selalu menjaga kesehatan, mengatur pola hidup yang sehat, pakai masker jika bepergian, selalu bawa hand sanitizer, kurangi kontak fisik dengan orang lain, dan teruslah berharap jika ilmuwan terus meneliti penawarnya, virus ini tidak mesti sampai menghancurkan peradaban manusia. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!